Mama, ada orang gaya lewat membuat saya terpana. Kulitnya putih, matanya sipit, matanya tanya. Inetuko merupakan salah satu wanita berhisang yang kini jumlahnya kurang dari 100 orang di Tanah Mahulu. Susah, tidak susah, sudah biasa. Sudah biasa, tidak berat juga. Berarti nggak terganggu juga? Ya, masak. ya, tidak terganggu, sudah biasa. Ingatannya masih jelas sewaktu neneknya memberikan 20 pasang hisang. Tentunya tidak dipasang sekaligus, melainkan secara bertahap. Untuk berhisang di Mahulu, dibebaskan dalam memilih jenis logam sesuai dengan kemampuannya. Jenis logam juga tidak menandakan kasta, baik dari tembaga, perak, hingga emas. Perak asli duluan tuh punya nenek saya dulu. Waktu saya pakai hisang ini, pakai lagi rantai emas itu, jadi terus putih, mau putih dia. Jadi berarti perak ini menang daripada emas. Tuh ada bekas-bekasnya di rantai. Kalau tembaga itu baik, dia tetap aja emas itu merah. Waktu melepas ini ada suami, anak, bapak, mama kita meninggal. Baru bisa lepas 1 bulan. Laki-laki, perempuan semua kuping panjang, cuma ada perbedaan sedikit. Kalau laki-laki tidak terlalu panjang, hisangnya atau antingnya masih bergantung. Kemudian kalau perempuan dia lebih panjang lagi sehingga di dada. Nah, kenapa orang tidak mau harus kupingnya panjang? Takut dianggap kayak muka monyet. Pantas kamu nakal, kamu kayak muka monyet. Jadi orang tidak mau itu, jadi harus kupingnya panjang. Baru dia manusia, baru dia cantik atau ganteng. Tugu Jemaluk menjadi saksi atas proses pendewasaan seorang anak Dayak dalam melakukan ritual nemlai. Bila dilihat, tidak banyak laki-laki Dayak yang masih menggunakan hisang. Salah satunya Minggaang. Ia mengenakan taring macan dahan di kedua daun telinganya. Yang kedua, ia menggunakan anting berbentuk bandul yang Harta, tahta, Anak Kalimantan. Kenapa tidak potong nenek? Nah, sayangnya Orang tua dulu bikin susah. banyak orang potong. Saya tidak mau tuh bilang. Kenapa? Kasihan saya pikir mama yang piara. Nah, teman saya banyak sudah potong. Memang orang tidak mau. Dia punya cucu banyak yang cewek-cewek tidak mau. Nenek moyang kita. Kalau yang cewek itu pakai ini, kalau yang laki itu bisa juga pakai ini. Bikin tuh orang masih kecil mau dia sudah besar mana ada yang mau lagi. Kalau sekolah itu nggak mau dia pakai hisang. Saya waktu sekolah itu kalau main kasti ini di pos ini sudah itu dipasang lagi. Jadi setelah digosok itu dicuci dulu, dibilas.
Kenapa pakai ketimot? Karena di ketimot ini dia tuh ada cairan sabunnya. Dan ini tuh bisa ada khasiat bikin antingnya tuh lebih mengkilat ya. Bu, mengkilat. Jadi biar dia awet. Terus habis itu ada juga nih, menggunakan mengkudu. Kalau mengkudu ini dia itu memiliki asam. Makanya ini bisa mengurangi karat. Bagi masyarakat Dayak Bahau, kebanyakan wanita berusia senja yang masih menjalankan tradisi bertelinga panjang. Prosesnya sudah dilakukan sejak usia kurang dari 4 tahun. Sejak kecil, telinga akan dipasang hisang yang merupakan jenis anting untuk memanjangkan telinga. Dan semakin bertambahnya umur, bertambah pula hisang yang akan digunakan. Pada zaman dulu, wanita yang memiliki telinga panjang dianggap sebagai wanita yang sesungguhnya dan yang tercantik oleh masyarakat kampung mereka. Namun ada yang beranggapan telinga panjang untuk menunjukkan status kebangsawanan dan melatih kesabaran. Menarik banget nih, saya jadi belajar mengenai simbol kecantikan dari suku Dayak Bahau. Ini seperti hisang, kemudian ada juga tedak. Terpancar dari sorot matanya ketika menceritakan hisang Dayak. Namun dengan penampilan seperti ini, perjuangannya untuk diterima di masyarakat luas tidaklah mudah. Pertanyaan-pertanyaan aneh banyak, tapi selalu saya jawab, ini adalah budaya saya. Dan respon mereka, wow, itu, dan identitas selalu langsung dikenal. Dia langsung kenal identitas. Bapak orang Dayak, dia langsung kenal identitas kita. Dan itu luar biasa sebenarnya. Bahwa di luar pun jika melihat telinga panjang, orang sudah kenal identitas kita bahwa kita adalah orang Dayak. Tes CPNS, saya lulus tes CPNS. Begitu selesai lulus, saya diminta lepas ini. Karena dianggap dianggap ini sebagai pelecehan terhadap peraturan pemerintah gitu. Jadi segala upaya saya lakukan untuk mendapatkan perlindungan gitu. Tapi seiring perkembangan pemerintah, ternyata pemerintah sekarang sudah mendukung, itu sangat bersyukur. Sebenarnya, sudah lama buyut Dayak mempersiapkan anak cucunya mewarisi tradisi hisang. Namun, regenerasi ini terputus semenjak 70 tahun silam, ketika masyarakat Dayak Mahulu mulai terbuka dan berbaur dengan dunia luar. Banyak anak perempuan berhisang memotong telinga panjangnya. Ejekan orang-orang di sekolah memaksa mereka melakukan hal itu. Lalu dah sampai umur masuk sekolah, pergi sekolah tuh guru tuh Siapkan diri dengan memasang tutur di tubuhnya. Alunan musik juga menambah suasana lebih semarak dan bersemangat. Permisi Bapak. Wah, kalau yang ini kayaknya udah siap semua ya, dari atas sampai bawah pakai pakaian hudok. Ini nggak panas Bapak? Ya, kalau lama panas, enggak apa-apa. Ini boleh dicoba tutup nggak? Pengen lihat nih kayak apa sih? Wow, gagah sekali. Langsung nari Bapaknya nih. Udah nggak sabar nari ya Pak? Kita semua sekarang sudah siap dan sekarang kita mau langsung menuju ke Desa Lirung Ubing dan memulai acara hudok. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Satu persatu, longboat mulai bergerak menuju Desa Lirung Ubing. Tuh, di situ udah terlihat dari kampung lain, ini kita rame-rame pergi beriringan dengan longboatnya masing-masing. Ini kalau misalnya dari satu kampung biasanya berapa orang Bang? Ada yang 100 lebih, ada juga yang 100. Oh, ada yang 100 lebih.
Oh, udah sampai. Sekarang saya mau langsung ikutan dulu yang lain. Satu demi satu, longboat bersandar di dermaga kecil untuk menurunkan penari terbaik mereka dari masing-masing kampung. Kedua, dia bisa melindungi keluarga besar dia. Tato tidak sembarang tempat. Ketika kita melihat ada tato bunga terong dipasang di mana, di leher, di mana saja, itu sudah menyalahi dari struktur budaya tato yang aslinya. Itu. Bunga terong adalah ditempatkan pada bahu dan bukan dikasih di badan sembarangan, karena itu adalah identitas. Selanjutnya adalah jenis aso lejau. Tato ini memiliki bentuk menyerupai binatang seperti macan, naga, harimau, dan binatang yang dikeramatkan suku Dayak. Penggambarannya juga lengkap, memiliki mata, kaki, mulut, ekor, hingga kepala. Kemudian banah. Tato ini tidak begitu istimewa karena serupa dengan ukiran di lamin adat. Bentuknya dibuat dengan menyerupai rambatan akar pohon dan bisa terputus di mana saja. Umumnya diletakkan pada tangan dan betis. Bagi Dayak yang masih menganut kepercayaan leluhur, tato yang menghiasi tubuhnya akan memancarkan kemilau yang menjadi obor penerang di alam baka. Mereka percaya tato akan membuat jiwa mereka tidak tersesat dan menemukan jalan sampai ke khayangan. Lagi rame soal saldo dan harta. Inilah harta gue, langsung dari rahim sendiri. Oh, pintarnya. Wah. Dah, taruh sini. Mam lagi, Om lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Rempong, rempong. Udah, Mam lagi. Mam lagi. Aduh, pintarnya. Hai. Dadah. Dadah. Aduh. Dadah. Dadah. Yang penting
Thank you.